Saudara-saudara, katekismus minggu lalu sudah menjelaskan bahwa ketika kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus, kita sedang menerima tubuh Kristus yang tersalib dan darah Kristus yang tercurah. Ini berarti roti adalah lambang dari tubuh Kristus dan anggur adalah lambang dari darah Kristus. Roti dan anggur itu bukan tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya. Tidak ada transubstansiasi ya, atau perubahan wujud, perubahan zat dari roti menjadi tubuh Kristus ataupun dari anggur menjadi darah Kristus yang tercurah. Sehingga saudara-saudara, elemen roti dan elemen anggur itu bukan sesuatu yang sakral, bukan sesuatu menjadi benda-benda yang suci. Tapi saudara-saudara, roti dan anggur ini juga bukan sekedar roti dan anggur biasa. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di malam Dia diserahkan. Tuhan Yesus mengatakan, "This is my body broken for you." Ini adalah tubuhku dipecah-pecahkan untukmu. Dia tidak mengatakan, "This is my bread broken for you." Atau ini roti dipecah-pecahkan untukmu. Artinya apa? Artinya roti dan anggur yang kita terima juga bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, yang dapat kita terima dengan sembarangan. Karena ini melambangkan sesuatu yang lebih besar, tapi tidak terlihat. Oleh sebab itu, kita perlu menghayati makna dari memakan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dan meminum anggur yang adalah lambang dari darah Kristus. Untuk menjelaskan hal ini, izinkan saya pagi hari ini untuk menggunakan sebuah ilustrasi dan saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama dengan saya berimajinasi sedikit. Mari bayangkan bahwa di dunia ini ada makanan, misalkan yang kita sebut sebagai bakmi sehat. Bakmi ini diklaim terbuat dari rumput laut dan bukan tepung, sehingga kadar gulanya rendah. Dan dalam pembuatannya menggunakan probiotik dan postbiotik sehingga dapat memperbaiki pencernaan kita. Ketika kita memakan bakmi sehat ini, kita merasakan teksturnya di dalam mulut kita. Kita merasakan rasanya dan kekenyalannya sebelum kita menelannya. Dan ketika kita menelannya, kita juga dapat merasakan kita mulai dikenyangkan oleh bakmi ini. Pertanyaannya, apakah hanya untuk ini kita mengkonsumsi bakmi sehat? Tentu tidak, tapi karena ada unsur kesehatan yang ditawarkan dan kita percaya ada di dalam bakmi sehat ini. Ilustrasi ini tidak sempurna, tapi bisa membantu kita mengerti arti dari memakan roti dan meminum anggur. Ketika kita makan roti itu dan minum anggur itu, kita awali dengan memegangnya bukan? Kemudian kita memasukkannya ke dalam mulut kita, lalu kita mencicipinya dan mengunyahnya sehingga kita benar-benar percaya kalau kita sedang makan dan minum, bahwa kita sedang tidak mimpi atau kita berhalusinasi. Saudara-saudara, sebesar kita percaya bahwa kita sedang memakan roti yang dapat menyegarkan tubuh, sebesar itu pula kita percaya kepada Yesus Kristus dan apa yang sudah Dia lakukan sebagai dasar dari keselamatan kita. Kita percaya bahwa tubuh Yesus dipersembahkan atau dikorbankan di atas kayu salib untuk kita. Dan sebesar kita percaya bahwa kita sedang meminum anggur, sebesar itu pula kita percaya pada penderitaan Yesus Kristus dan pada darahnya yang dicurahkan untuk menghapuskan dosa kita sehingga kita menerima hidup yang kekal. Terlebih dari sekedar percaya pada penderitaan dan kematian Yesus, memakan tubuh Kristus yang tersalib dan meminum darah Kristus yang tercurah juga memiliki makna bahwa Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sedemikian rupa sehingga tidak akan ada yang dapat memisahkannya lagi. Ini menjadi tanda yang terlihat
akan kehadiran Kristus di tengah-tengah kita, tentu secara spiritual, dan persekutuan kita dengan Kristus melalui Roh Kudus yang tinggal dan berdiam di dalam diri kita masing-masing untuk selama-lamanya. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap kita orang percaya sudah menjadi satu sebagai tubuh Kristus, dan hidup kita dipimpin oleh Roh yang satu itu, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, gambaran memakan tubuh dan meminum darah sebenarnya cukup membuat setiap kita tidak nyaman. Ya, membayangkan memakan tubuh dan meminum darah. Tapi Yesus sengaja menggunakan istilah ini untuk menunjukkan tidak ada jalan lain untuk memperoleh pengampunan akan dosa dan keselamatan selain melalui pengorbanan dirinya dan kematiannya di atas kayu salib. Yesus juga mau menunjukkan dengan memakan tubuhnya dan meminum darahnya, kita sudah menjadi satu dengan tubuh Kristus dan darah Kristus. Maka apapun yang Kristus sudah rela lakukan atas tubuhnya karena ketaatannya sampai dia naik ke atas kayu salib, sudah menjadi milik kita. Seolah-olah kita sendiri yang taat dan kita sendiri yang menjalani hukuman atas dosa kita dengan sempurna. Biarlah kiranya katekismus hari ini menolong kita untuk bisa lebih menghayati arti memakan roti dan meminum anggur ketika kita menerima dan memakannya. Di setiap kesempatan kita menerima undangan Tuhan untuk datang ke meja perjamuan.